Shalom jemaat Tuhan. Saudara, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesabaran kepada setiap kita? Lalu kemudian Tuhan menghadirkan orang-orang yang begitu menjengkelkan buat kita. Suatu pagi saudara, saya pernah berdoa kepada Tuhan agar hari ini saya diberikan kesabaran oleh Tuhan. Lalu setelah berdoa saya pergi, dan di tengah perjalanan ada orang yang begitu menjengkelkan yang membuat saya marah pada waktu itu. Lalu peristiwa yang kedua, setelah saya sampai di ATM, saya bertemu lagi dengan orang yang gak mau sabar ya, dia gak mau antri, dia main nyelonong aja. Nah, saat itu saya juga akhirnya jadi kesel, jadi marah. Lalu kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih pagi ini banyak sekali orang-orang yang menjengkelkan buat saya? Lalu seketika itu juga saya teringat bahwa tadi sebelum saya pergi, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesabaran buat saya, hati yang sabar. Dan ternyata melalui orang-orang itulah Tuhan sedang menguji dan melatih saya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga berkata bahwa manusia itu memiliki batas kesabarannya masing-masing. Tapi sampai mana Bapak Ibu Saudara? Hanya kita yang tahu. Bapak Ibu Saudara, terkadang saking jengkelnya kita sama orang, kita sampai gak mau lagi berurusan dengan orang itu. Dan pada akhirnya kita juga menyimpan dan memiliki dendam pada orang yang sudah menjengkelkan kita. Bahkan bisa jadi muncul niat di dalam hati kita, muncul niat di dalam diri kita untuk membalas orang itu. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 5 ayat 39, firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini, Tuhan mau berkata kepada kita, sebagai seorang murid yang sejati, kita tidak akan pernah mendendam ataupun membalas kejahatan dari orang yang sudah menyakiti kita. Apakah ini hal yang gampang? Oh, tentu saja. Ini bukanlah suatu hal yang gampang untuk kita lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hal ini, Dia sedang tidak memberikan materi kepada kita, tetapi Dia sudah memberikan teladan yang luar biasa kepada setiap kita. Saudara, di dalam kita bekerja, di dalam kita studi, di dalam kita berorganisasi, termasuk di dalam gereja, pastinya Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang tidak mengenakan terjadi seketika ketika kita berelasi dengan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa kita ini adalah murid Tuhan yang sejati. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita untuk menjadi orang yang sabar. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Mengingatkan setiap kami bahwa sebagai murid Kristus yang sejati, salah satu ciri yang harus kami miliki adalah hati yang sabar. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan selalu memampukan setiap kami ketika kami mau berkomitmen untuk melakukannya. Tuhan, tolong setiap kami, pimpin kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.